Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Reman Reza Taufik Rohman di Intuisi Podcast. Oke, kali ini saya akan ngomongin isu gosip. Bukan, saya akan ngomongin pernikahan yang sedang trending di YouTube, di TV, dan omongan-omongan kaum galawers. Oke. Apakah itu? Ya, Lesti ditinggal nikah. Sedih. Lesti ditinggal nikah. Dia sebenarnya gini. Ngomongin pernikahan, mau ditinggal nikah, mau kita nikah duluan atau ninggalin mantan kita nikah, ya kita ambil positifnya saja. Mungkin kita bukan jodohnya, mungkin dia bukan yang terbaik buat kita, dan mungkin juga kita bukan yang terbaik buat dia gitu. Jadi menurut saya ambil positifnya saja. Itu mah Lestinya kuat katanya, ditinggal nikah sama si Rizky apa si Rido, pokoknya salah satu dari mereka. Ya harus kuat lah, toh dia juga bahagia dengan pilihannya, ya kita juga harus bahagia. Kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhan kita, bahwa kita itu diputuskan jodoh dengan orang yang belum tentu baik sama kita gitu. Menurut saya sih gitu. Tar dulu ya. Saya perlu ngerokok. Ngomongin pernikahan juga, sebenarnya nikah itu hal yang sangat rumit dan gak bisa ditentukan dengan gampang gitu. Banyak aspek yang harus kita pelajari, kita pikirkan, ya banyak aspek, terutama segi mental, segi finansial, ekonomi. Itu mungkin agamisnya, religiusnya kita, itu harus dipikirkan menurut saya. Jadi menentukan pernikahan itu bukan hal yang mudah, banyak aspek yang harus dipikirkan gitu. Ya mungkin mantan kita sudah nikah sama orang lain, ya mungkin mereka sudah sampai kepada tujuannya, sampai kepada pilihan yang tepat gitu. Kenapa kita belum siap? Saya pribadi belum siap menikah ya karena kenapa saya pribadi belum siap menikah? Karena ya itu tadi, pernikahan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan gitu. Kenapa kakak ngomongin pernikahan sedangkan kakaknya belum nikah? Ya karena saya pernah ditinggal nikah. Enggak, bukan gitu juga ya. Karena jujur saya juga pengen menikah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ketika saya sekarang sedang bekerja di sini, untuk hidup seorang diri pun, memenuhi kebutuhan hidup saya pun, saya belum mampu gitu. Apalagi nanti menghidupi keluarga saya gitu, istri saya, nantinya saya punya anak. Itu menurut saya butuh
butuh sistem yang harus diatur gitu, sistem yang harus dimiliki gitu dalam segi memanage finansial, dalam segi memanage mental gitu. Apakah saya sudah siap memimpin istri saya, mengimami istri saya kan gitu. Dan setelah dipikir-pikir lagi, sekarang saya tidak tidak terlalu ingin menikah, karena menikah itu menurut saya menambah beban untuk sekarang ya, karena saya sekarang posisi sedang sendiri di kota orang, dan di rumah pun saya ngerasa belum berkecukupan mental segala, finansial segala. Jadi ya menurut saya untuk menikah dalam waktu yang singkat itu bukan hal yang mudah, menurut saya seperti itu. Iya, Kak, kok Lesti bisa kuat ya? Iya, kita harus kuat. Dia aja bahagia dengan pilihan dia, ya kita juga harus bahagia dengan pilihan kita gitu. Pilihan kita gimana, Kak? Kan kita belum punya pasangan. Sabar, saya juga masih jomblo, nanti juga ketemu pasangannya gitu. Ya, yang penting kita ikhtiar mencari gitu. Jangan galau ketika kita belum diketemukan dengan pasangan kita gitu. Jodoh itu bisa datangnya tiba-tiba. Amin. Semoga saya juga diberikan secepatnya jodoh dan kesiapan mental materi supaya saya bisa menikah gitu. Tapi saya pribadi berprinsip sekarang gitu, berpikir ketika saya ingin menikah, saya tidak akan menikah. Tetapi saya nanti sudah tidak ingin menikah, itu bahaya. Saya harus menikah. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya ingin menikah, kita analogikan saja. Ketika kita ingin sesuatu, pasti apa aja bakal dikorbankan demi tujuan kita, demi keinginan kita, termasuk dalam menikah gitu. Hal apapun, ketika ada halangan rintangannya, pasti kita lakukan. Seperti itu. Jadi saya pribadi ketika saya ingin menikah, saya tidak akan menikah. Tetapi ketika saya sudah tidak ingin menikah, lah itu bahaya. Karena setiap manusia itu harus menikah, harus mempunyai keturunan, harus melanjutkan hidup. Kita juga butuh seseorang yang mengurus kita gitu, dan menyayangi kita, berbagi. Ya itu kodratnya lah. Manusia sudah diharuskan menikah gitu kalau udah ketemu jodohnya gitu. Seperti itu. Ketika saya tidak ingin menikah, ya saya pasti insya Allah akan menikah. Itu juga kalau diketemukan jodohnya. Semoga kita digampangkan jodohnya. Semoga kita diketemukan dengan jodoh yang terbaik buat kita. Ya, semoga Lesti kuat, semoga si kembar si Rizka apa si Rido itu bahagia, dan semoga kita bahagia. Oke, cukup sekian Intuisi Podcast kali ini. Jika tidak bermanfaat, maka manfaatkanlah omongan saya kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, komen. Sampai jumpa di Intuisi Podcast selanjutnya. Ciao. Salam Intuisi Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.